Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fajrin Hairudin di podcast Visioner HMI Cabang Bima. Oke, sahabat visioner, sekarang kita sudah kehadiran narasumber yaitu owner Banana Chips. Di sini kita akan berbincang seputar persoalan bisnis, berbagi pengetahuan dan lain sebagainya dengan narasumber yang khusus di Bima cukup kredibel. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana kabar juga host ini? Alhamdulillah sehat juga. Ya. Baru kali ini narasumber yang tanya kabar host. Iya. Jadi apa aja aktivitas keseharian ini Bang? Saya aktivitas keseharian ini karena musim pandemi ya. Jadi waktu itu lebih banyak di rumah, dan di rumah itu tentunya saya biar lebih produktif ya, saya coba melakukan satu bentuk usaha, yaitu usaha ini chips gitu, untuk mengisi waktu luang. Iya. Jadi yang perlu sahabat visioner ketahui juga, narasumber kita kali ini adalah senior juga dari dulu Stid Sunan Giri Bang ya, komisariatnya kan. Jadi beliau juga ini adalah orang yang terus bergerak di bidang perkaderan dulu. Ya. Lebih lanjut Bang, tentang asal mula ide Abang untuk membuat Banana Chips ini gimana itu Bang ceritanya? Oke, pertama saya melihat bahwa keripik pisang itu adalah satu peluang yang sangat besar di Kota Bima ini, di mana dalam pasar itu ya, di setiap mini market yang saya lihat bahwa ada keripik pisang tapi dia memanjang gitu. Dan saya coba berinovasi untuk bentuk keripik pisang yang menyerupai koin gitu. Jadi kita potong sebentuk koin itu, dan saya coba menggunakan bumbu tabur ya, karena Banana Chips itu ada 4 varian rasa. Ada apa aja rasa itu Bang? Coklat, rasa manis, kemudian balado dan barbecue. Dan itu yang menjadi ide besar saya untuk menciptakan Banana Chips, karena saya melihat peluang di pasar itu. Pada awalnya memang sudah ada ya orang yang coba mengembangkan kreativitas di pisang ya. Sudah ada, tapi ya, dengan bentuk potongan koin itu jarang. Dan menggunakan bumbu tabur rasa kayak barbecue, balado, coklat itu hampir sepengetahuan saya, karena saya dan istri juga sering belanja untuk cemilan di rumah. Jadi saya jarang tuh melihat yang seperti produk Banana Chips ini. Jadi kalau mungkin ada yang bisa ngecek langsung di lapangan kayak di mini market yang ada ya, pasti mungkin hanya ada Banana Chips aja yang modelnya seperti yang model bulat begitu Bang ya, seperti koin gitu potongannya, dan dijamin crispy ini. Siap. Jadi itu berawal dari bahwa identifikasi pasar Bang ya. Iya. Jadi kebanyakan jarang yang punya ide untuk memberi varian rasa dan lain sebagainya. Betul. Iya. Lebih lanjut Bang, untuk apa saja kendala yang artinya pasti punya kendala dalam setiap usaha gitu kan Bang ya? Betul. Jadi kendala yang pernah dilalui oleh Abang sendiri apa kira-kira? Untuk saat ini kalau kendala saya yang berkaitan tentang efisiensi waktu ya, karena permintaan begitu banyak, sementara tenaga ini kan hanya saya dengan istri aja kan. Paling kalaupun ada yang bantu ya ada keluarga lah, 1-2 orang yang bantu di rumah itu untuk memproduksi Banana Chips bersama saya gitu. Itu aja kalau masalah kendala, dan alhamdulillah selama kurang lebih 6 bulan ini Banana Chips itu terus meningkat tuh permintaannya. Iya, permintaannya terus meningkat, dan sekarang karena kemarin juga sudah ada tuh etalase Perumda Bima Aneka, dan saya coba tawarkan produk saya di Perumda, di etalase itu, dan alhamdulillah diterima. Dan lewat Perumda Bima Aneka juga produk saya bisa tembus sampai di Alfamart sebagai retail modern ya. Oh, udah masuk ke sana sekarang Sudah Bang? Masuk. Jadi saya ada berapa lah, ada 10 atau 11 Alfamart
Alhamdulillah produk saya sudah masuk di 5 Alfamart, dan tadi itu saya sudah kasih masuk sekitar 48 pieces yang akan saya dropping ke 6 Alfamart yang ada di Kota Bima. Oke. Untuk masalah harga sendiri mahal nggak sih Bang untuk banana chips ini? Makanya saya mencoba untuk memberikan satu gebrakan baru ya. Saya tidak ingin, kalau dari sisi keuntungan itu saya tidak ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar tuh. Oke. Saya menimbang-nimbang aja. Jadi meskipun dengan harga yang menurut saya itu cukup murah, karena kemasannya juga ini standing pouch dan lumayan agak mahal kemasan ini, ditambah stiker karena kita ini kan belum digital printing full gitu kan. Artinya ya harga itu kita bandrol dengan harga murah gitu, dan supaya para reseller itu bisa menjual kembali produk banana chips ini dan mereka mendapatkan keuntungan juga gitu. Tapi belum dibuka tadi tuh Bang. Murah itu kira-kira berapa itu Bang? Ini Kalau saya biasa kasih masuk produk ini itu 9.000 atau 9K gitu. Jadi nanti terserah mini market itu, termasuk Perumda, mau kasih harga berapa di tempatnya ya, atau di etalasenya itu. Yang penting bagi saya 9.000 itu lebih dari cukup bagi saya, dan adalah sedikit keuntungan buat saya gitu. Jadi pada aspek ini juga banyak sekali pemuda yang kurang melihat peluang seperti itu Bang. Kan Abang ini kan masih muda sekali. Betul. Karena memang untuk yang berkelanjutan, untuk generasi muda saat ini yang paling ideal itu yaitu dunia usaha. Benar nggak sih Bang? Betul. Jadi kebanyakan di kita ini itu tidak pandai dalam melihat peluang yang ada gitu. Kalau pandemi ini kan sekarang semua serba terbatas, serba kekurangan kan. Ya anggap saja bahwa kemarin di awal-awal pandemi itu 2020 sampai masuk 2021 banyak tuh usaha-usaha yang berjatuhan gitu. Tapi dalam usaha yang berjatuhan tadi itu banyak juga muncul juga ya para pelaku usaha, pelaku UMKM itu yang tiba-tiba muncul gitu, dan dia dengan kreativitasnya, dengan inovasi yang dia lakukan, dia coba membentuk satu usaha baru, dan itu termasuk saya. Gitu. Saya dulu sebenarnya bukan keripik pisang. Ide keripik pisang itu dari sekian ide yang saya punya. Pertama dulu saya ingin buat kacang asin gitu kan. Oh, kacang asin pertamanya Bang ya? Iya, kacang asin, kemudian ada bayam crispy. Tapi menurut saya agak ribet ya, karena kalau saya kerjakan sendiri itu menurut saya agak ribet gitu. Kacang kan dia harus dikupas ya, direndam kemudian dikupas, dan itu lebih mudah keripik pisang menurut saya. Dan ke depan saya pikir saya akan punya produk baru. Punya produk baru lagi, dan ini adalah produk yang tentunya cemilan juga, yang biasa orang makan, cuman kita buat itu satu inovasi yang baru aja. Artinya kan kebanyakan di Bima ini kan Bang gini nih, maksudnya jadi kalau ada pisang ya cuman direbus dan lain sebagainya, artinya tidak ada varian-varian baru gitu. Betul. Untuk meningkatkan nilai jualnya. Betul. Yang menarik itu tadi Bang, punya ndak niat untuk ya menambah karyawan atau apa, dan artinya itu kan membuka satu peluang usaha tuh. Betul. Sebenarnya kalau di dapur atau di tempat produksi itu saya adalah 1-2 orang kadang juga yang bantu saya, dan itu saya berikan uang gitu kan, karena kita gaji harian gitu, untuk sekedar bantu ketika permintaan itu tinggi permintaan itu naik gitu. Dan yang paling penting bagi saya, banana chips ini hadir dalam rangka membantu teman-teman yang punya minat dalam wirausaha, yang ingin bergerak di bidang usaha, tapi dia dia tidak punya modal. Banana chips ini bisa dijual ya oleh para reseller tanpa modal dia beli ke saya.
Jadi silakan jual dulu, nanti kalau sudah Sisanya laku, ya kalau sudah laku bayar ke saya. oke, artinya abang ini tidak sekedar masuk di retail-retail modern bang ya, Betul, juga betul. untuk teman-teman yang belum punya dana untuk Iya. bangun usaha, boleh ke sini. Ya, Boleh. selanjutnya kalau punya dana ya kembangkan sendiri gitu bang ya. Betul gitu. Dan saya mempermudah karena mungkin saja bagi saya banyak sekali teman-teman pemuda yang memiliki minat di bidang usaha, tapi dia tidak punya modal. Dan Ya, banyak Banana sekali. Chips ini akan membantu teman-teman ini untuk menjadi reseller tanpa modal, gitu. Jadi silakan Anda jual. Syarat dan ketentuan berlaku tentunya kan, syarat dan ketentuan itu bicara tentang ada sistem kepercayaan gitu kan. Bagaimana kemudian kita ajari dia dalam marketingnya, memasarkan produk ini supaya produk itu tidak stagnan dan lama di tempatnya gitu. Jadi selalu berputar. Gitu. Oke, itu sekaligus diajari bang ya, ternyata proses dia untuk menjual dan lain sebagainya ya. Betul, karena begini, saya juga selain owner Banana Chips ini, saya adalah Ketua Umum Lembaga Barisan Muda Wirausaha Indonesia di Kota Bima ya. Oh, siap, Jadi siap, siap, program siap. kami itu di sana kami melakukan gerakan 1000 reseller tanpa modal gitu. Jadi betapa sulitnya kita mendapatkan pemasukan di era pandemi ini, dan Banana Chips coba mendorong program ini supaya teman-teman juga mengisi waktunya yang kosong itu untuk bisa berjualan, dan mereka bisa mendapatkan produk kayak Banana Chips ini tanpa Oke. modal. Oke, mungkin ingin saya kasih tahu untuk Ya. sahabat-sahabat visioner bahwa nanti saya taruh nomor Bang Subhan di bawah untuk menjadi reseller bang ya. Reseller. Itu ya. nggak memalukan kok. Jadi Betul. ini mulia daripada kita mencuri dan lain sebagainya. Betul. Lebih lanjut bang, karena punya niat juga untuk mengembangkan produk selain daripada Banana Chips. Jadi tadi kan baru ya panggil harian dan lain sebagainya. Kalau untuk yang tetap sendiri untuk pegawainya ada enggak niatan itu bang? Yang tetap sebenarnya belum ada ya. Belum ada karena saya ada 2 usaha juga ya. Kemarin itu sempat bermitra dengan Bulog, kita kelola RPK, rumah pangan kita. Jadi satunya lagi saya produksi cemilan. Sebenarnya ini ide yang tidak disangka-sangka aja sebelumnya, karena kemarin di toko itu rumah pangan kita Rabangudu itu ada tuh etalase tapi dia kosong karena gula belum datang itu sama tepung belum datang. Saya saya berpikir gitu, gimana ya, apa yang harus kita isi di sini? Kalau isi minyak dan sebagainya itu ada di bagian bawah, tapi di atasnya ini apa? Nah, saya coba buat kreativitas tuh, saya buat keripik pisang, dan ini kemasannya ini udah berubah 4 kali. Udah berubah 4 kali, dari yang kemasan bening, kemudian kemarin yang putih susu, kemudian yang hitam begini tapi yang kecil ukuran 13 kali 21 cm. Sekarang terakhir finalinya di ukuran 14 kali 23 ini. Yang Black Dove Jepang ya. Gitu. Kemudian untuk gerakan tadi itu bang, gerakan untuk sekian reseller tadi itu bang. Itu udah sejauh mana tuh bang usahanya tuh untuk itu? Para reseller yang sudah ada ini lumayan ya, di angka 10 lebih orang tuh ada para reseller saya, dan saya sangat menanti ya tadi kalau bisa 100. Kalau semakin tinggi para reseller itu ya, mereka datang ke saya akan lebih tinggi lagi produksinya kan, dan saya akan memanggil tentunya karyawan itu untuk membantu saya di dapur itu. Jadi dia seperti berkesinambungan gitu bang ya. Jadi ketika mereka mau, ternyata ada lagi orang lain yang bisa dimasukkan di situ. Betul. Dan saya kan sudah kemarin share tuh di Facebook ya kan, kemudian di pribadi bang, IG, WA juga kan. Itu ada informasi yang saya sampaikan. Jadi yang ingin menjadi reseller Banana Chips silakan hubungi nomor ini
itu, dan ada admin juga, admin Banana Chips ini yang bagian mengakomodir para reseller ini, itu namanya Awan gitu. Iya. Dia admin saya. Siap. Jadi itu sebenarnya tidak terlalu matang untuk dipikirkan dari awalnya Bang ya, tentang mau usaha apa dan lain sebagainya. Betul. Karena etalase kosong aja itu Bang. Karena etalase Etalase kosong. hadirlah ide Banana Chips. Oke. Dan ternyata Banana Chips ini berpeluang besar gitu, dan alhamdulillah sekali. Meskipun saat ini baru di Alfamart, kemudian di Alimart, kemudian Perumda Bima Aneka, kemarin juga sempat ada di Ilopeta, dan saya akan masuk nanti di mini market yang lain ya, kayak anggap saja hoki Boli, ya, mudah-mudahan diterima lah sama amin. sama pemiliknya gitu kan. Amin. Tapi kita belum coba ke sana, tapi besok atau lusa kita akan coba masukkan produk kita ke sana, mudah-mudahan diterima. Gitu Siap. aja. Mungkin gini Bang, karena mengingat banyak sekali keinginan, tapi entah apa yang membuat mereka tertahan untuk anak muda sendiri membangun usaha itu Bang. Jadi secara keilmuan, cara kita keluar dari dilema untuk tidak mau bergerak di dunia usaha itu apa kira-kira itu Bang? Secara teoretik gitu Bang. Sebenarnya kalau yang saya baca ya, anak-anak muda kita ini gengsi. Oh iya. Gengsi, pemalu gitu. Dia tidak ingin mencoba tuh dalam bidang usaha. Jadi yang saya baca juga, ketika orang menjual sesuatu barang dan barang itu laku dijual oleh orang tersebut tadi, maka yang lain pun yang melihat, dia akan mengcopy paste tuh usaha seperti yang dilakukan oleh orang tadi yang sekiranya sukses gitu. Iya. Akhirnya banyak pesaing dan lain sebagainya, padahal itu bukan minatnya dia sebenarnya. Hanya melihat orang tadi sukses karena menjual barang tertentu, akhirnya dia ikut-ikutan. Sebenarnya banyak sekali peluang yang bisa kita dapatkan kan. Kayak saya enggak ikut-ikutan kan. Oke. Orang banyak yang menjual keripik pisang tapi dengan jenis varian yang seperti ini, model potongan yang seperti ini, dengan ada bumbu tabur, saya kira hanya saya gitu. Itu inovasi ceritanya Bang. Iya, tapi kalau bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang menonton di rumah, kalaupun ada keripik pisang yang seperti ini, bolehlah komen di bawah keripik pisang seperti apa gitu. Ini bukan takut bersaing, bukan. Cuman kita ingin tahu aja. Tapi yang saya tahu, belum ada keripik pisang dengan potongan yang seperti ini, kemudian memiliki bumbu tabur seperti ini. Sepengetahuan saya kan, saya juga ini kan anak kampung Bang ya. Maksudnya jarang juga ketemu, palingan yang digoreng, yang dibelah dua, yang dikeringin terus digoreng, itu aja tanpa ada bumbu dan lain sebagainya. Memang alami sekali. Betul. Sehingga nilai jualnya juga kurang. Iya. Untuk tadi Bang, ternyata yang sedikit menjadi problem anak muda itu adalah malu dan lain sebagainya. Iya. Untuk menghilangkan rasa malu itu yang gimana itu Bang? Dia harus banyak belajar. Dia harus belajar dari orang yang sukses. Sekarang kan era digital gitu. Kita belajar bukan hanya harus tatap muka dan sebagainya dengan orang sukses tadi. Kita banyak kok bisa melihat orang-orang sukses di YouTube, kisah-kisah sukses orang di YouTube, dan saya kira itu bisa menjadi motivasi tuh bagi para pemuda yang sekiranya mereka berminat di dunia usaha. Saya pikir kalau kita semuanya punya usaha gitu ya, tanpa memikirkan apakah usaha itu kemudian nanti akan gagal ataupun sukses, ya itu bagian dari proses lah menurut saya. Yang penting sekarang ini adalah terus berusaha dan berusaha gitu. Dan karena siap tidak gagal ada, itu ya. Siap gagal dan siap sukses. Siap sukses. Pokoknya siap gagal dan siap sukses gitu. Gagal dan sukses itu kan beriringan tuh Bang. Betul. Dalam dunia usaha. Betul. Makanya harus punya motivasi tersendiri bagi dirinya. Jadi jangan menunggu orang yang memaksa Anda untuk berwirausaha. Anda harus punya dulu tuh keinginan untuk berwirausaha. Kuncinya satu aja, kalau mau berbisnis atau berwirausaha itu punya kemauan aja. Tidak punya kemauan maka nonsen, enggak ada itu, omong kosong itu. Betul.
Jadi sebenarnya kan perlu sahabat visioner ketahui, abang ini basicnya bukan di ekonomi dan lain sebagainya. Betul. Makanya tadi ketika ditanya tentang harga, itu jawabannya agak Islami tuh. Jadi sepengetahuan abang tuh secara Islam, Apa? masalah harga itu gimana tuh bang? Kan abang basicnya di situ juga. Saya sih tadi ya, yang pertama bahwa kita dalam menjual produk itu harus amanah gitu kan. Artinya produk yang kita pasarkan kepada para konsumen itu benar-benar produk yang sangat berkualitas ya. Contoh kayak keripik pisang ini, kalau saya bisa memastikan kepada Bapak Ibu di rumah ya, ini kami produksi itu secara higienis. Minyak yang dipakai adalah minyak yang punya brand besar itu di Indonesia, dan semua yang kami lakukan ini tentunya mengikuti protokol kesehatan gitu ya. Dan ini bersih lah. Jadi untuk keluarga-keluarga di rumah mengkonsumsi ini jangan takut. Ini tidak ada bahan kimia di dalamnya. Gitu. Cuman rasa aja ditambah. Rasanya aja yang supaya nggak ditambah. bosan aja. Betul. Oke. Itu aja sih yang di banana chips ini. Ini agak promosi juga sebenarnya. Ya, maksudnya selain dari promosi, sebenarnya bukan pure promosi. Kita kan berbagi pengetahuan aja tentang dunia usaha. Jadi itu sahabat visioner, kalau mau jadi reseller bisa langsung nanti hubungi Bang Subhan. Kemudian untuk tadi Bang, ada enggak yang lebih besar daripada membuat banana chip, membuat produk-produk makanan dalam pemikiran abang untuk terus berkembang tuh? Oke. Yang paling penting kalau kita melihat banana chips ini ya, pertama kita harus tentukan dulu branding kita. Branding dalam produk itu sekiranya sangat perlu gitu. Betul. Itu selain dari persoalan rasa, ada kemudian brandnya bagus tapi rasanya nggak bagus gitu. Nah kita coba seimbangkan ya, paling tidak kita punya brand bahwa inilah brand kita. Ini banana chips dari Banana Food, dan dia punya rasa yang tentunya saya tidak bisa gambarkan karena saya yang punya ya. Tentu orang-orang atau para konsumen gitu. Seandainya saja banana chips ini tidak enak, mungkin tidak laku di pasaran. Betul. Dan alhamdulillah sekarang udah terus berputar lah banana chips di mini market itu. Gitu. Artinya kan pasti ada komplain tuh Bang. Kalau nggak ada komplain, setidaknya permintaannya itu pasti berkurang kalau ada Betul. kan. Kalau dan komplain-komplain itu sudah saya lalui di dua bulan pertama itu saya lalui, dan saya itu melakukan testimoni. Jadi ada para tester itu yang mencoba produk saya. Awalnya bumbu tabur yang saya gunakan itu membuat sedak di tenggorokan, kurang bagus lah. Akhirnya saya coba bumbu tabur yang merek lain gitu. Dan saya coba belajar bagaimana cara membuat keripik pisang itu agar tidak melempem dan dia crispy, enak, renyah, dan tidak membuat gigi sakit. Ini yang saya coba terus pelajari terhadap keripik pisang banana chips ini. Dan alhamdulillah sejauh ini setelah melewati 2-3 bulan pertama itu sekarang tidak ada komplain. Tadi Bang sempat disinggung tuh tentang brand tuh. Ya. Itu juga saya pelajari tuh. Kebetulan juga saya kan anak ilmu komunikasi tuh Bang. Ya. Jadi kan seperti misalnya brand yang benar-benar tertanam di puncak pikiran masyarakat tuh Bang, semacam Aqua, Daya, Kotex dan mohon maaf Kotex dan lain sebagainya. Ya. Itu kan tertanam sekali tuh di puncak pemikiran orang tuh Bang. Betul. Jadi cara Abang mengidentifikasi brand banana chips ini bagaimana sejarahnya tuh Bang? Kan ini kalau untuk dunia Bima sendiri kan Bang, kan agak sulit disebut tuh banana chips. Betul. Saya terinspirasi, jadi sebelum memproduksi banana chips, saya terinspirasi dari satu produk namanya Zanana. Oh, Zanana, ya. Zanana ini adalah perpaduan antara nama seseorang yang bernama Gazan kalau tidak salah dengan banana dalam bahasa Inggris itu pisang gitu kan. Ya. Akhirnya namanya Zanana gitu. Saya pikir, saya udah berulang kali nih, ini nama yang kesekian kalinya, akhirnya saya kasih nama banana chips gitu. Banana chips itu ya paling tidak itu nama yang sering orang panggil ke saya, Ben, dan
nama pisang. Nama Jadi pisang. banana. Oh, iya, Kita iya, satu iya, padukan tuh jadi banana chips gitu. Ya saya mungkin apa ya, biar banana chips ini bukan hanya dikonsumsi oleh orang Bima ya, misalnya menggunakan istilah-istilah dalam bahasa Bima misalnya kan, ya paling tidak ini bisa diterima juga di kota-kota lain gitu, daerah-daerah lain gitu. Untuk perubahan nama sendiri tuh Bang, Yang mana? ya, mungkin ada yang ingin tahu tuh Bang, Hmm. problem di pemikiran Abang sendiri yang terjadi seperti apa untuk perubahan nama? Maksudnya ini kan dari banana chips nih. Jelas tadi seperti yang Abang singgung kan bahwa ini nama yang kesekian gitu. Betul. Nama pertama itu ke apa tuh Bang? Itu belum pernah dipasarkan nama yang lain. Oh iya iya Belum iya. pernah dipasarkan nama yang lain, dan itu hanya berkutat di kepala saya. Iya, gitu. iya. Akhirnya saya coba tadi karena terinspirasi dari Zanana. Produk Zanana juga berawal kayak model saya ini. Dia pelaku UMKM juga, dulu menggunakan kemasan bening gitu kan, tanpa label. Akhirnya dia punya label, dan sekarang kalau kita cek di Instagram ada namanya Zanana pakai Z itu. Nah, sekarang sudah sampai di luar negeri itu, sudah diekspor gitu Produknya tuh Bang ya. produknya. Dan saya ingin mengikuti jejak beliau dengan banana chips ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa Amin. di negara luar gitu kan, karena ini sudah memiliki izin PIRT, kemudian udah memiliki nomor induk berusaha dari Kementerian Investasi gitu ya. Dan saya pikir banana chips ini kalau di Kota Bima, dari sekian produk UMKM yang ada di Kota Bima, untuk masuk di Alfamart saja itu disaring, dan hanya 17 produk UMKM tuh. Oh, yang bisa masuk Bang. Yang bisa masuk untuk bisa dipasarkan di Alfamart, dan salah satunya banana chips. Banana chips. Ini nanti bukan hanya di di Kota Bima. Mudah-mudahan tadi saya komunikasi dengan pihak Perumda, mudah-mudahan ini bisa lolos sampai nanti bisa dipasarkan di Pulau Sumbawa, bahkan se-NTB. Amin. Di Alfamartnya gitu. Oke. Untuk itu tadi Bang, untuk persoalan legalitas satu produk tadi, mungkin banyak sahabat visioner yang ingin bergerak di dunia usaha tapi kurang pengetahuan tentang itu Bang, tentang izin dan lain sebagainya. Jadi proses yang harus dilalui oleh pelaku usaha baru gitu Bang, apa saja Bang? Pertama, jangan dulu memikirkan izin ya. Kalau menurut saya, hadirkan dulu produk. Kalau sekiranya produk itu diterima oleh ya paling tidak kan tester dulu tuh, ibu, bapak, kakak, adik, sepupu, paman dan sebagainya, itu suruh rasain dulu tuh produk kita. Enak nggak? Dia harus review jujur. Kalau enak katakan enak, kalau tidak enak katakan tidak enak dengan alasannya tertentu kan. Enak karena mungkin tidak enak misalnya karena gosong kah, ya kan? Atau bumbunya terlalu banyak kah, terlalu asin kah? Dan itu kan masukan-masukan sebenarnya yang harus dievaluasi oleh seorang yang memiliki produk itu sendiri. Dan saya itu sudah lalui itu. Ya. Trial and error lah ceritanya. Betul. Dan masalah izin saya kira ini yang penting bagi HMI Cabang Bima ya, karena ini podcast visioner HMI Cabang Bima. Dalam urusan izin sendiri ya, nomor produksi industri rumah tangga, nomor PIRT, sertifikat PIRT itu, untuk mendapatkan PIRT Pak, itu bisa berbulan-bulan. Oh, lama sekali Bang ya? Lama sekali. Jadi saya juga kurang paham tuh kenapa bisa berbulan-bulan gitu. Meskipun awalnya kita mengajukan permohonan untuk bisa mendapatkan nomor PIRT tadi, ya kan. Selebihnya nanti mereka akan melakukan survei tentang kelayakan makan minum dan sebagainya, tidak ada bahan kimia yang bisa mengganggu kesehatan. Contohnya dari sisi dapurnya tidak kotor, ya kan, dan itu mereka survei tuh di dapur kan. Kalau sudah itu menunggu di ACC sama Kepala Dinas Kesehatan, karena ini gawean Kepala Dinas Kesehatan, ditandatangani udah selesai, keluar nomor PRT-nya. Cuman kalau bisa kita memberi masukan kepada pemerintah
supaya gimana caranya para pelaku UMKM itu dalam rangka dia ingin mendapatkan nomor sertifikat PRT ini tidak berlangsung lama sampai berbulan-bulan. Oke. Bisa nggak pemerintah ini memberikan nomor PRT itu seminggu jadi? Oke. Itu yang harus kita sampaikan tuh di pemerintah, supaya pelaku UMKM kita itu tidak kesulitan dalam mendapatkan izin tadi. Contoh, apa pentingnya izin misalnya? Di minimarket itu kalau nggak ada nomor PRT, saya kira itu mereka akan berat hati untuk menerima produk kita. Karena tadi apa sih pentingnya PRT? Karena orang akan melihat ya ada bahan kimia kah di dalamnya kan? Kemudian sehat nggak penanganan produksinya atau tidak? Nah itu adalah bagian dari penilaian teman-teman di Kes ya. Oke. Untuk mengeluarkan itu, saya kira itu. Jadi khusus pelaku usaha di Bima sendiri itu kesulitan di ya berkolaborasi dan bekerja sama dengan pihak pemerintah, Bang ya. Artinya pemerintah seakan tidak mau bekerja sama gitu, membantu. Betul. Untuk urusan izin dan lain sebagainya. Seharusnya pemerintah kita harus peka ya, supaya gimana caranya, karena sekarang pandemi dan visi utama dari pemerintah kita ini kan untuk bagaimana caranya melakukan pemulihan ekonomi nasional. Iya, itu sebenarnya, Bang. Supaya dilakukan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah harus turun tangan membantu bagaimana caranya supaya para pelaku UMKM di bawah ini dia tidak kesulitan tuh dalam memasarkan produknya, termasuk ketika dia ingin masukkan di minimarket yang sekiranya bahwa PRT itu adalah kunci utama ketika bisa dipasang di etalase minimarket tadi kan. Gitu. Oke, terima kasih banyak, Bang. Mungkin punya kata sakti, Bang, untuk para pemuda ini, pelaku usaha muda ini, Bang. Oke. Kata sakti. Bagi saya teman-teman yang adalah pelaku usaha ya, yang mungkin baru bergerak atau sudah lama bergerak kemudian memiliki usaha namun jatuh, saya pikir kita harus terus bangkit semangat dan terus bekerja ya. Kemudian kita tentunya ketika memiliki produk itu harus terus berinovasi sebagus mungkin ya, supaya produk kita itu bisa diterima di kalangan masyarakat. Saya kira itu aja sih ya. Oke, Bang, terima kasih sahabat visioner sekalian. Jadi jangan jangan merasa gagal, terus berusaha. Sekian siaran kita kali ini dengan Bang Subhan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.